Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Menuju Fatima, Per Mariam ad Cisum. Perjalanan menuju Fatima melewati daerah berbukit dan tanah berkapur. Terjadi perbedaan waktu 1 jam dari Spanyol. Begitu memasuki kawasan perbatasan, disesuaikan dahulu jarum jam setempat. Perjalanan sampai ke pusat pesiaran Fatima, yaitu Kapel Penampakan dan Katedral Ratu Rosari, menjadi perjalanan yang terasa di depan mata. Peristiwa penampakan Bunda Maria baru berlangsung 1 abad yang lalu. Sekali lagi Maria selalu hadir dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Melalui sapaannya kepada 3 anak, Bunda Maria hendak menyapa juga manusia, terutama para peziarah. Peristiwa selamatnya Paus Yohanes Paulus II tanggal 13 Mei 1981 dari penembakan di Vatikan meyakinkan kita juga akan kehadiran Bunda Maria. Peluru dari pistol yang bersarang di perut Paus itu kemudian disimpan di Museum Fatima. Pada tahun 1917 itu dunia memang sedang bergolak dengan peperangan. Dunia dilanda dengan penderitaan dan lunturnya penghargaan hidup manusia, bahkan Tuhan sendiri, karena komunisme yang meraja. Bunda Maria justru non jauh di pelosok pedesaan pada waktu itu menyampaikan pesan agar dunia bertobat dan berdoa rosario untuk kedamaian. Dunia berdoa dan dunia berubah. Perang berakhir. Ribuan peziarah datang dan berdoa di sana di saat yang sama. Manusia mengingat kembali karya penyelamatan Yesus Kristus. Ia menebus manusia dari dosa-dosanya. Maria pun terus menyatakan berita pertobatan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bandingkan Markus 1 ayat 15. Itulah seruan yang terus diulang oleh Maria. Maria tidak saja hanya menyatakan betapa sayang dan kasihnya Yesus pada umat manusia dan membuat manusia menyesal dan melakukan silih atas dosa-dosa, tetapi juga menyertai umat manusia dengan misteri keilahian. Per Mariam ad Cisum, melalui Maria kita sampai kepada Kristus, dan memang demikianlah kita menjadi dekat dengan ibu kita. Aneka benda rohani bisa kita dapatkan di mayoritas pertokoan atau kios, atau juga kain tenun hasil penduduk tinggalnya ketiga anak Lucia, Francisco, dan Jacinta. Bukan hanya menjadi berkat bagi mereka, tetapi juga ada banyak berkat bagi para peziarah. Iman akan semakin diteguhkan, dimurnikan, dan dikobarkan. Menghormati Bunda Maria tidak hanya makin mendekatkan kita akan surga, sebagaimana kedekatan kita pada ibu kita masing-masing selaras dengan ungkapan surga ada di bawah telapak kaki ibu, melainkan juga surga ada dalam diri anak-anak kecil. Sebab ada malaikat di surga yang memandang wajah Bapa di surga.
Bandingkan Matius 18 ayat 10. Karena bersiarah di Fatima akan membawa hati kita makin sampai pada Yesus, tetapi juga membawa Kristus dalam kehidupan seperti Maria yang bersama para murid ikut membagikan berita keselamatan. Marilah berdoa. Doakanlah kami ya Santa Perawan Maria untuk selalu bisa sampai pada Yesus melalui doa-doa dan silih, serta membawa Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Maria yang setia dan rendah hati, ubahlah hati kami yang kaku. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Amin.